Woi, bangun. Bersama Budi SBR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos. 5 warna. Sahabat bahagia. Setelah pondok itu dibangun, pondok ini dibangun, yang di Cibinong ini, memang bukan lagi untuk ex-napi, tetapi pondok pesantren berbasis kewirausahaan. Antar Bintang bilang kepada saya pada waktu itu, mengapa pondok pesantren berbasis kewirausahaan? Karena pokok persoalan yang dihadapi bangsa ini dalam arti luas dan umat Islam secara khususnya adalah faktor ekonomi katanya. Masalah ekonomi Pak Budi, sering sekali dia mengatakan seperti itu. Maka dia mencanangkan pondok pesantren berbasis kewirausahaan. Namun ternyata tidak mudah dalam penyelenggaranya. Banyak hal yang harus mendapat perhitungan. Secara khusus barangkali perlu dibahas secara menyeluruh juga dalam konteks yang lebih luas, barangkali juga oleh para ahli pendidikan, para ahli ekonomi, para pakar anak-anak mungkin, karena apabila anak-anak dilibatkan dalam kegiatan produktif, kemungkinan sangat besar akan ada yang mempersoalkan, misalnya saja, wah ini eksploitasi anak atau apalah. Pada waktu itu sudah disusun kurikulum sebegitu rupa, bagus sih, bagus menurut banyak pihak, untuk pondok pesantren berbasis kewirausahaan itu. Ya sudah lengkap, alat peraganya, pengaitan dengan ayat-ayat pada setiap mata pelajaran. Ayat-ayat mata pelajaran kewirausahaan semua sudah tersusun dengan baik, tetapi ya sepertinya perlu pembahasan lebih lanjut untuk menyelenggarakan pondok pesantren berbasis kewirausahaan. Yang pasti sangat kita hargai tentu saja gagasan Anton Medan itu mengenai pondok pesantren berbasis kewirausahaan itu barangkali bisa diwujudkan oleh siapalah dengan pembahasan yang lebih menyeluruh di era sekarang. Karena pada waktu itu gagasan Anton Medan adalah tahun 2005, sebelumnya sudah mulai. Seperti itulah adanya. Sehingga kalau kita katakan mengapa pondok pesantren Anton Medan sementara
hukum tentu karena keaktifan yang bersangkutan juga selama ini, terutama ketika mengalami kemunduran kesehatannya. Dan memang ada persoalan-persoalan khusus yang antara lain tidak mudah ya menyelenggarakan pondok pesantren berbasis kewirausahaan dan hal-hal khusus lain yang ya hanya kalangan tertentu saja yang dapat memahaminya. Anton Medan memiliki totalitas bila mempunyai gagasan dan berusaha mewujudkannya. Dia juga punya cara, banyak sekali cara-cara yang tidak diketahui oleh teman-teman, termasuk bagaimana dia ingin tahu. Anton Medan mempunyai cara mengenai apa yang ingin diketahuinya, termasuk ketika menyelenggarakan pondok pesantren berbasis kewirausahaan. Manakala dia ingin tahu satu persatu bagaimana santri, bagaimana guru, terutama ustadz-ustadznya, maka antara lain saya ingat sekali dia memelihara kelinci. Saya ingat sekali di sini ini dulu kandang kelinci, tidak banyak tetapi ya cukup banyak sih kelincinya. Guru-guru atau ustadz yang memeliharanya, yang harus mencarikan makannya. Kelinci kan makan rumput, daun-daunan, sehingga banyak guru, banyak ustadz yang shock pada waktu itu, tidak menyangka dirinya harus mencarikan makan untuk kelinci. Ada lagi hal yang mengesankan ketika ustadz atau guru-guru ingin mengajak santri mengunjungi suatu tempat atau apa. Anton Medan bilang, ajak mereka, santri-santri itu, mengunjungi Glodok. Glodok itu pusat perbelanjaan yang sudah sangat terkenal di Jakarta. Sangat wow banget. Salam bahagia.